siapa nih teman-teman yang menggunakan cangkang telur menjadi pupuk masih seperti ini? Nah, pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara mengolah cangkang telur sebagai pupuk ala Korean Natural Farming. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Dalam KNF atau Korean Natural Farming, pengolahan cangkang telur menjadi pupuk atau pemanfaatan cangkang telur menjadi pupuk disebut dengan WCA atau Water Soluble Calcium. Dengan kata lain, kita akan membuat sebuah larutan yang kaya akan kalsium. Nah, seperti yang teman-teman tahu, cangkang telur itu merupakan sumber kalsium yang sangat tinggi dan sangat baik. Nah, cangkang telur ini merupakan salah satu bahan organik yang sangat mudah untuk kita temui, walaupun akhir-akhir ini harga telur kian naik. Bagi teman-teman yang rutin membuat PSB, tentu mendapatkan cangkang telur tidak sulit ya. Nah, dari satu telur tersebut, teman-teman bisa manfaatkan menjadi PSB, kemudian kulit telurnya bisa teman-teman olah menjadi pupuk organik untuk tanaman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat PSB, baik dengan tambahan saus tiram ataupun terasi, kemudian juga membuat PSB menggunakan dua bahan saja, nanti teman-teman bisa cek langsung video lengkapnya di deskripsi. Kembali lagi ke pupuk cangkang telur ala KNF. Nah, jadi di dalam pembuatan WCA ini, teman-teman hanya membutuhkan dua bahan utama, yaitu cangkang telur dan juga cuka. Sebenarnya di dalam pembuatan WCA itu lebih disarankan menggunakan BRV atau brown rice vinegar. Namun BRV ini teman-teman bisa ganti menggunakan cuka biasa, tentu itu untuk mempermudah teman-teman. Sekarang kita langsung saja mengolah cangkang telur yang sudah kita siapkan di sini sebagai pupuk organik dengan metode KNF. Hal pertama yang harus dilakukan tentu adalah menyiapkan cangkang telur. Cangkang telur yang digunakan itu adalah cangkang telur yang tidak di blender dan cangkang telurnya sudah dalam keadaan yang bersih. Jadi ketika kita memperoleh cangkang telur yang fresh, maka kita lakukan proses pembersihan terlebih dahulu. Kalau kami di sini, kami bilas terlebih dulu menggunakan air panas. Kemudian barulah kita bersihkan sisa-sisa putih telur yang mungkin masih menempel. Dan akan lebih baik lagi jika kulit-kulit arinya pun sekalian dibersihkan. Karena ketika mengolah cangkang telur dengan teknik KNF, kita harus sangat memperhatikan sisa-sisa kulit ari yang masih menempel pada cangkang telur. Karena ini bisa saja menjadi sumber bau yang kurang sedap. Kemudian cangkang telur yang sudah dibersihkan itu bisa kita keringkan dengan cara dijemur. Nah, setelah itu cangkang telur siap untuk digunakan. Berbeda halnya dengan pembuatan pupuk cangkang telur pada video kami yang linknya muncul di pojok kanan atas. Nah, pada pembuatan WCA, sebelum kita larutkan ke dalam cuka, cangkang telur ini akan kita sangrai terlebih dahulu tanpa harus menghancurkan cangkang telur menjadi halus. Jadi teman-teman bisa meremas cangkang telurnya sedikit, kemudian kita sangrai cangkang telurnya. Tentu tidak menggunakan minyak ya teman-teman. Sambil menyangrai kulit telur, teman-teman perhatikan betul bahwa sudah tidak ada lagi kulit ari yang menempel pada cangkang telur. Kemudian setelah selesai menyangrai cangkang telur, kita siap untuk menambahkan cuka. Sekali lagi ya teman-teman, proses pembuatan WCA ini berbeda dengan proses pembuatan pupuk organik cair dari cangkang telur di video sebelumnya. Nah, pada pembuatan WCA, kita harus memperhatikan betul perbandingan antara cangkang telur dan cuka. Perbandingan yang kita gunakan di sini adalah 1:10. 1 itu adalah bagian cangkang telur dan 10 bagian cuka. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ini sudah muncul reaksi antara cuka dan cangkang telur, dan proses inilah yang menyebabkan kalsium karbonat di dalam cangkang telur itu bisa luruh, sehingga kita akan memperoleh kalsium yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman.
Nah, proses ini kita bisa biarkan hingga reaksinya berakhir. Jangan lupa untuk melakukan pengadukan setiap hari untuk memastikan apakah reaksinya itu masih berlangsung atau tidak. Biasanya reaksi ini akan berakhir dalam 3 hingga 4 hari. Setelah reaksinya berakhir, teman-teman hanya perlu melakukan proses penyaringan dan pemisahan antara larutan dan juga cangkang telur. Larutan yang teman-teman peroleh itu sudah bisa digunakan dan teman-teman bisa simpan pada suhu ruang. Sebagai informasi, WCA ini merupakan salah satu produk pupuk organik dengan menggunakan teknik KNF yang sebaiknya tidak teman-teman konsumsi. Kalau misalnya teman-teman iseng ingin mencicipi hasil samping dari pembuatan pupuk organik dengan menggunakan teknik KNF, kami lebih menyarankan cobalah untuk membuat FFJ atau fermented fruit juice yang videonya akan muncul di pojok kanan atas. Atau teman-teman juga bisa membuat bakteri asam laktat ala KNF yang linknya juga nanti akan muncul di pojok kanan atas. Nah, kami bisa pastikan bahwa produk samping dari kedua pupuk organik ala KNF ini bisa untuk dicicipi. Lalu untuk menggunakan WCA, teman-teman hanya perlu melarutkan WCA dalam air dengan perbandingan 1:1000. Kemudian teman-teman bisa kocorkan ke media tanam. Nah, kalau kami pribadi, kami lebih menyarankan untuk menggunakan terlebih dahulu dalam jumlah yang minim agar teman-teman bisa memastikan betul kondisi media tanam teman-teman. Karena pupuk bisa saja sebagai obat, sekaligus bisa juga sebagai racun, tergantung dari media tanam teman-teman. Nah, apakah media tanam teman-teman itu bisa menunjang pupuk tersebut sebagai obat atau malah sebaliknya? Karena dalam berkebun secara organik, media tanam itu merupakan kunci utama agar penyerapan pupuk organik bisa menjadi lebih efektif. Jadi video ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung setelah proses pengolahan cangkang telur menjadi pupuk organik ya. Apakah kita menggunakan cangkang telurnya ataukah kita menggunakan cukanya? Nah, jadi itu tergantung dari teknik yang digunakan. Dan memang jika menggunakan cuka, di video sebelumnya pun kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita juga melarutkan cuka tersebut ke dalam air dan kita juga melakukan 2 kali proses pelarutan. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan saja teknik mana yang rasanya itu lebih cocok dengan kondisi teman-teman. Dan untuk sisa cangkang telur ini kita bisa gunakan sebagai pupuk pada anggrek atau teman-teman mau masukkan langsung ke komposter, itu juga bisa. Gimana teman-teman? Mudah ya cara membuat pupuk organik dari cangkang telur ala KNF? Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.